Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mulai perkuliahan untuk mata kuliah Critical Thinking, melanjutkan materi dari Bu Linda. Kemarin sudah membahas pengertian dan juga dasar-dasar dari Critical Thinking. Pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana berpikir atau beranalisa sesuai dengan critical thinking ya, secara kritis dan juga secara logis. Saya share dulu materinya. Semua sehat ini? Alhamdulillah sehat. Semua sehat nih. Sebelumnya saya mau mengajak dulu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan analisa berpikir kita itu adalah gambar apa gitu? Karena setiap manusia itu pasti ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, itu pasti akan menimbulkan pemikiran yang beda-beda. Jadi persepsi orang ya, hasil dari pikiran orang ini macam-macam, beda-beda. Nah, menurut saudara, ini gambar apa gitu? Rumah Bu, ada orang duduk sama ada pohonnya. Nah, ada yang menjawab ini gambar rumah, ada orang duduk, ada pohonnya. Ada yang setuju? Atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Wajah orang. Gambar orang. Beranggapan ini adalah gambar wajah orang ya, laki-laki tua berjenggot, iya enggak? Iya. Iya Bu. Terus Iya. Yang benar yang mana kira-kira? Wajah. Wajah Yang yang mana? tua Bu. Padahal semua melihat gambar yang Benar. tapi kenapa persepsinya atau hasil akhir dari analisa berpikirnya bisa beda-beda? Nah, kan banyak faktor kan yang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat. Sebenarnya jawabannya dua-duanya itu benar, tergantung dari bagaimana cara kita memandang. Mau dipandang ini adalah sebagai ini rumah ya, ini ada orang duduk, ini pohon, ini ranting pohon, itu juga benar. Ini diibaratkan wajah manusia, ini jenggotnya, mulut, hidung, mata, itu juga benar. Jadi bagaimana proses kita berpikir itulah yang akan menentukan apa yang menjadi pemikiran kita, jadi analisanya. Nah, coba satu lagi saya berikan gambaran, Ge. Nah, kalau ini kira-kira dari sudut pandang kita ya, dari proses berpikir, kira-kira itu adalah gambar hewan. Hewan apa saja yang muncul? Gajah. Ada gajah, Anjing, kucing, Lumba-lumba. tikus, buaya. ada buaya, apalagi Buaya di mana? itu sudah, apalagi Kucing. kura-kura ya, terus Nyamuk. nyamuk, ya betul, apalagi Ada ikan. Ikan Bu, ikan. ikan ini ya, terus capung. ular, iya ular, apalagi Tikus. itu sudah, Buaya. apa yang belum disebut? Buaya, Bu. Buaya sudah ini, apa Kura-kura. lagi yang belum disebut? Kambing. Apa? Hiu. Ikan, entah ini hiu, entah entah lumba-lumba, nah ini pokoknya ikan, ya. Baik. Jadi setiap orang melihatnya pasti beda-beda kan ya. Ada yang mungkin nyamuk itu tidak terlihat misalnya. Oh Allah ini ternyata nyamuk. Atau mungkin oh Allah ini ikan. Saya kira mata. Nah ini pasti ada orang yang berpikiran seperti itu. Sehingga bagaimana kita menganalisa itu kan beda-beda ya. Satu lagi saya tunjukkan gambar ya. Nah kalau menurut saudara, ini ada gambar orang. Kira-kira orang ini hadap kemana? Ke depan apa ke samping? Depan samping. Samping. Depan dan samping. Bisa harus samping. Depan apa samping? Ayo. Depan dan samping. Samping. Depan dan samping. Ada yang depan, ada yang sampingnya. Dibilang hadap ke samping, ya benar. Karena ini potongan melintangnya, ini adalah arahnya adalah ke samping. Dibilang hadap ke depan juga benar. Nah, matanya di sini, telinganya di sini, beda di sini. Cuma tinggal garis-garisnya aja yang di pola menyamping. Nah,
Inilah proses berpikir secara simpel ya. Makanya kenapa kita tidak boleh berpikiran bahwa pemikiran kita lah yang paling benar. Karena setiap orang proses berpikirnya ini macam-macam dan menghasilkan pikiran yang juga macam-macam. Dan kita tidak boleh menyalahkan pemikiran orang. Jangan-jangan ya dua-duanya benar atau jangan-jangan dua-duanya salah. Ya, karena beberapa jawaban ini memiliki perspektifnya masing-masing. Jadi sudut pandangnya beda-beda sendiri-sendiri, okay? Kemudian ini ada juga. Nah, ini kita terbiasa melihat sesuatu ini biasanya berdasarkan tulisan. Nah, kalau kita membaca ini tulisannya, bukan warnanya, kira-kira ada yang bisa enggak? Bisa, Bu. Siapa? Yuk coba ini dibaca. Hijau, merah, hitam, kuning, ungu. Oh, salah. Oh ya, coba lagi namanya siapa dulu? Sebutkan. Ayo, silakan yuk, dimulai yuk. Hijau, merah, hitam, kuning, ungu, orange, biru, hitam, hijau, merah, kuning, ungu, orange, hijau, merah, ungu, hitam, biru. Nah, benar ya. Tapi sulit nggak kira-kira? Agak sulit, Bu. Sulit ya. Beberapa orang mungkin terkecoh dengan tulisannya, Bu. Itulah bagaimana kita menangkap sesuatu. Jadi kadang yang kita tangkap adalah kata-katanya dulu, ya, baru warnanya. Tapi ada beberapa orang yang ini lebih menangkapnya ke warnanya, baru ke kata-katanya. Ya, jadi kita mulai masuk ke dalam ya critical thinking di kebidanan ya. Jadi profesi bidan ini adalah profesi yang selalu berpikir. Tidak ada Bu Bidan itu yang diam saja nggih. Ibu-ibu yang sudah di pelayanan itu seperti Bu Nur pasti sudah merasakan nggih gimana ketika menghadapi pasien ya. Bahkan tidak menghadapi pasien pun memikirkan sesuatu mengenai pelayanan kebidanan ini bagaimana ya seharusnya mengembangkan ide-ide. Itu kan selalu berpikir nggih Bu Nur. Nah, jadi ini sebagai pengalaman yang dapat ditularkan ke teman-teman yang mungkin belum bekerja gitu, bahwa profesi bidan ini ya gambarannya kurang lebih sama dengan proses kuliah. Bukan berarti ketika kuliah saya sudah berpikir mati-matian, nanti kalau kerja sudah ingin enak-enaknya saja. Nah itu kayaknya kalau jadi bidan enggak bisa gitu. Karena ketika jadi bidan ya sampai dengan nanti, sampai dengan pensiun pun nanti juga tetap akan pasti ada proses berpikir, terutama kalau sudah menghadapi kasus ya, terutama kasus kegawat daruratan. Nah, ini pasti tidak hanya pikiran ya, adrenalin ya, semua ikut tegang ini biasanya ya. Jadi terkait dengan pemikiran tadi ya, jadi perlu pemikiran yang tinggi ya, artinya pikirannya ini harus yang logis ya dan juga berdasarkan rasionalisasi. Jadi tidak asal bertindak. Karena kalau tidak berpikir nanti tindakan yang dilakukan ini juga pasti akan kurang tepat. Nah, kemudian kemarin sudah dibahas nih di topiknya Bu Linda mengenai pengertian critical thinking. Di sini saya perjelas lagi bahwa kalau critical thinking di dalam kebidanan ini berpikir kritisnya ini merupakan komponen penting yang merupakan tanggung jawab profesional dalam melakukan asuhan kebidanan. Jadi kita dalam melakukan asuhan kebidanan tidak hanya melakukan tindakan-tindakan. Jadi bedanya apa? D3 bidan dengan profesi bidan. Ini kan semua sudah masuk ke profesi nggih. Kalau D3 bidan itu ketika melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang diadviskan. Misalkan tolong disuntik oksitosin atau tolong dilakukan massase uterus dan sebagainya. Tapi kalau saudara sebagai bidan yang sudah profesi, artinya memiliki profesi bidan, jadi saudara ketika melakukan tindakan, kita berpikir kritis dan juga berpikir logis. Nah, dengan kita berpikir kritis ya, ini kita akan mengetahui kebutuhan untuk menegakkan keputusan secara hati-hati. Sedangkan proses berpikir itu sendiri ya, dengan adanya kita berpikir, kita akan memiliki suatu pendapat.
ya. Kemudian kita dapat merefleksikan sesuatu, ya, mengingat, kemudian kita dapat membedakan, membentuk gambaran mental. Jadi mentalnya pasti lebih kuat dan juga memiliki rasionalisasi. Jadi kalau misalkan saya melakukan tindakan ini, alasannya apa ya? Karena ini. Nah, itu tahu ya rasionalisasinya apa. Jadi tidak berdasarkan disuruh dokter objinnya untuk seperti ini, tidak seperti itu jawabannya. Saya melakukan ini karena ini nih. Jadi bukan karena advis dari ini. Meskipun apa yang kita lakukan itu berdasarkan advis katakanlah, tapi kita tahu apa yang menjadi rasionalisasinya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan langsung diinterupsi aja, enggak apa-apa. Jadi sambil diskusi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa bidan perlu berpikir kritis dan juga logis. Ya, jadi bidan ini adalah suatu profesi di mana kaitannya dengan nyawa, ya. Terutama kalau dalam kehamilan, persalinan itu ada 2 nyawa yang bersinggungan langsung dengan kita. Nah, dalam memilih suatu tindakan atau terapi, kita pastinya berpikir kritis dan logis. Ya, contoh simpelnya, ketika kita melakukan pertolongan persalinan normal, apakah tindakan yang kita lakukan itu keteplek persis sekali dengan apa yang tercantum di APN yang terbaru 60 langkah? Apakah sama seperti itu, benar-benar sama, tidak ada bedanya sama sekali? Iya apa tidak nih? Pasti tidak nih. Tidak, Bu. Tidak, pasti tidak bisa sama. Karena kenapa? Di dalam proses tersebut pasti ada kondisi-kondisi di mana setiap pasien antara satu pasien dengan pasien yang lain itu beda, sehingga disitulah yang memerlukan kita seorang bidan ini untuk berpikir kritis, ya. Berarti setelah ini apa ya, kan kondisi pasiennya seperti ini, kok tidak sama dengan apa yang ada di APN misalnya. Nah, tidak bisa kita paksakan harus sama persis sesuai dengan APN. Karena apa? Kalau kita paksakan sama, itu nanti jatuhnya kehafalan, sehingga membuat kita ini tidak berpikir kritis, dan justru itu bahkan tindakan yang diberikan jangan-jangan tidak sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Oleh karenanya perlu berpikir kritis. Jadi untuk melakukan tindakan kita harus berpikir sudah benar atau belum tindakan yang kita lakukan. Kemudian ada enggak bukti-bukti ilmiahnya yang membenarkan bahwa terapi atau tindakan yang kita lakukan itu benar-benar efektif, ya. Artinya ketika kita melakukan tindakan, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak efektif atau melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya karena saking kreatifnya mungkin, ya, dan tidak ada rasionalisasinya. Coba saya buat seperti ini ketika menolong persalinan gaya baru misalnya. Nah, ini kalau terlalu kreatif artinya terlalu dimodifikasi sesuai dengan pemikirannya tanpa ada landasan ilmiah. Ini juga kurang tepat, ya. Meskipun kita kritis, logis, ya, kreatif, tapi harus ada landasan ilmiah. Nah, landasan ilmiah ini kita tahu dari mana? Ya, dari referensi. Jadi harus banyak membaca. Dengan banyak membaca kita akan banyak tahu. Oh, ternyata tuh melakukan seperti ini boleh. Oh, seperti ini ternyata tidak boleh. Sehingga kita akan bisa menerapkan ketika kita dihadapkan di dalam kondisi yang serupa. Nah, kemudian berpikir kritis dan logis ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan ketika kita mendiagnosa atau memilih terapi yang itu nanti dapat merugikan atau berakibat fatal bagi pasien. Nah, kemudian analisa berpikirnya. Jadi ketika kita mulai berpikir, ya, kita menjadi seorang bidan, yang ada di dalam pikiran kita itu adalah antara apa yang kita pikirkan, ya, perasaan kita, dan juga apa yang kita lakukan, ya, tindakan atau perbuatan ini harus sejalan, ya. Artinya jangan sampai ngeblank. Biasanya kalau ngeblank, orang ngeblank itu pikirannya mikir apa, perasaannya bagaimana, tindakan yang dilakukan apa, ini beda, ini namanya ngeblank. Makanya kita ketika melakukan tindakan atau memberikan terapi ini harus sejalan, ya. Kemudian mengembangkan upaya berpikir kritis dan logis ini adalah sesuatu yang memang kita sengaja, artinya bukan karena kebetulan. Oh, saya melakukan ini, ya ampun kebetulan ya, untung saya melakukan itu. Nah, bukan karena untung atau kebetulan, tapi karena memang disengaja, ya, karena memang saya mau melakukan itu
supaya apa? Nah, seperti itu ya. Karena memang ada pemikiran yang kritis. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh melakukan apa yang hanya ada yang di pikiran kita. Jadi jangan hanya mengikuti apa yang ada di pikiran kita tanpa melakukan upaya berpikir. Ya, berbeda ya antara pikiran yang memang sudah ada di kepala sama dengan kita berpikir. Ya, kalau apa yang ada di kepala itu hanya terlintas saja, tapi tanpa ada proses berpikir. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi artinya berpikir itu adalah sesuatu hal yang lebih mendalam lagi. Ya, jadi tidak hanya apa yang terlintas di kepala, tapi kita ada proses berpikir. Nanti kita akan perdalam lagi di slide selanjutnya bagaimana proses berpikir itu. Kemudian berpikir dalam kebidanan ini kita samakan dengan kita berpikir di dalam situasi yang pribadi. Ya. Artinya apa yang kita pikir ini harus sesuatu yang urgent, ya, penting. Pentingnya sama dengan kepentingan kita, meskipun yang kita pikirkan adalah kepentingan orang lain. Nah, ini bagaimana cara kita berpikir. Jadi kunci utama berpikir ini ada dua ya. Yang pertama adalah memproses dan yang kedua adalah mengerti informasi. Nah, bagaimana kita memproses dan mengerti informasi ini kita dapatkan dari berbagai macam cara ya. Ada beberapa orang ini ketika memperoleh informasi ini lebih kuat ke arah visualnya. Jadi dia dapat memproses informasi kalau dia melihat ya. Begitu juga ada beberapa orang, dia akan lebih kuat memproses atau mengerti suatu informasi itu ketika dia mendengar. Tapi ada orang juga yang dia lebih kuat ketika memprosesnya itu ketika dia merasakan atau mengalaminya sendiri. Nah, ini setiap orang beda-beda. Nah, kalau kita sebagai individu, ya, ini pasti memiliki salah satu di antaranya atau bahkan dua, gabungan dari dua. Mana yang lebih kuat itu bisa kita perkuat lagi ya. Misalnya, ada orang, ya misalkan ketika kita belajar aja deh, ada orang yang ketika belajar itu lebih suka mendengarkan. Jadi kalau didengarkan, dijelaskan itu lebih masuk ya di ingatan, di memori. Ada orang kalau diberikan penjelasan itu justru kurang bisa mengingat dengan baik ya, dia justru lebih dapat mengingat dengan baik itu ketika membaca, jadi visualnya yang main. Jadi melihat tulisan ya, melihat warna dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang saya kalau bisa mengingat dengan baik itu kalau sudah merasakan atau kalau sudah mengalami. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi kalau hanya melihat dan juga mendengar mudah hilang memorinya. Silahkan dievaluasi masing-masing. Nah, kalau sudah tahu misalkan, oh saya ternyata lebih kuat ke auditorinya misalnya. Nah, kita perkuat di situ ya. Bagaimana kita mengasah kemampuan kita untuk mengerti sesuatu dengan cara auditori. Kemudian bagaimana kita merasakan sesuatu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Dan juga umpan balik dari orang lain. Jadi kadang kita sudah punya hasil pemikiran kita. Kemudian ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir ya, dan itu dapat membantu kita dalam proses pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis ini tidak sama dengan menghafal ataupun mengumpulkan informasi. Jadi orang kalau daya ingatnya baik ya dan memiliki fakta, ini belum berarti dikatakan dia adalah orang yang kritis. Oh, itu orang pinter ya misalnya. Oh, dia itu sangat kritis karena dia dapat menghafal banyak hal. Nah, itu salah. Jadi orang kritis itu bukan orang yang hafal banyak hal atau sesuatunya dihafal, itu tidak. Kalau orang kritis itu ya ciri-cirinya yang pertama adalah dia dapat membuat kesimpulan dari apa yang diketahuinya. Jadi dia tahu banyak hal, kemudian dia dapat menyimpulkan apa kesimpulannya. Kemudian dia juga mengetahui bagaimana cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, kemudian mencari sumber informasi untuk dirinya sendiri yang relevan. Ya. Jadi informasi yang didapat itu dimanfaatkan, ya, dapat dia sharingkan ke orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian berpikir kritis itu juga tidak sama dengan berdebat. Jadi bukan berarti kalau orang yang ahli debat itu adalah orang yang berpikir kritis, nah itu beda.
Jadi kata-kata kritis tidak identik ya atau tidak sama dengan ketidaksetujuan ya. Kadang-kadang orang dikatakan kritis itu kalau dia pandai mendebat, ya tidak setuju dengan argumen orang lain. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kritis ini dapat dilakukan terhadap suatu argumen yang bagus juga. Jadi setuju, kemudian kita menyampaikan pendapat terhadap kesetujuan kita, ini juga bisa disebut sebagai kritis, karena pemikiran kritis ini sifatnya netral ya. Tidak berarti kalau kritis itu harus mengatakan tidak atau tidak setuju. Jadi berpikir kritis ini dapat memainkan peran penting dalam kerjasama untuk menemukan alasan dalam melakukan suatu tindakan-tindakan yang konstruktif ya. Nah, kemudian bagaimana cara berpikir kritis dan logis? Kita akan berpikir kritis dan logis biasanya kalau dalam keadaan yang kepepet ya. Kalau kepepet, pemikiran kritis dan logis ini akan menjadi keluar. Biasanya seperti itu. Nah, saya sarankan kalau untuk berpikir kritis dan logis ini jangan hanya pada saat kepepet saja. Nah, kalau bisa diasah. Kenapa? Kalau semakin sering diasah ya, kita berpikir kritis dan logis, maka kemampuan itu akan semakin meningkat ya, kemampuan berpikir kritis dan logisnya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, ketika melihat atau mendengar sesuatu, kita biasakan pikiran kita ini berpikir, ada apa ya, kemudian bagaimana ya sebaiknya. Meskipun itu tidak kita ungkapkan, paling tidak di dalam pikiran kita sudah mulai terangsang ya untuk berpikir kritis dan logis. Nah, berpikir kritis dan logis ini akan membuat kita ini dapat memecahkan masalah dengan baik ya, kalau memang sudah terlatih. Dan juga kita akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah mau percaya atau tidak percaya ya. Kemudian mau melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bertindak dengan alasan dan kajian yang kuat. Jadi tidak hanya melakukan tindakan tanpa ada alasannya. Jadi kalau ditanya orang, kenapa melakukan itu? Ya enggak tahu sih, saya tiba-tiba ingin aja seperti itu. Nah, tidak seperti itu kalau orang yang berpikir kritis dan logis. Nah, kemudian ini adalah critical thinking didasarkan pada nilai-nilai intelektual. Jadi ketika kita berpikir logis dan juga berpikir kritis, kita harus menerapkan nilai-nilai universal supaya apa yang ada menjadi pikiran kita ini tidak hanya bermanfaat bagi kita ya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama adalah clarity. Clarity ini kita dapat atau mampu menemukan jalan keluar dari masalah. Jadi kalau ada masalah atau kalau ada kasus di dalam kebidanan ya, kita dapat menemukan ini bagaimana ya solusinya. Kemudian kita juga dapat mengelaborasi masalah tersebut sesuai dengan kompetensi kita sebagai bidan. Jadi kita tidak hanya melakukan hal-hal yang tidak menjadi kewenangan kita, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah akurasi. Akurasi ini adalah ketepatan. Jadi apakah hal yang kita lakukan itu benar ya? Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akurat ya? Kemudian presisi. Jadi presisi ini adalah kita dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan juga lebih detail. Jadi ketika kita memberikan pemikiran kita, critical thinking yang kita lakukan, nah kita bisa menjelaskannya secara detail. Artinya tidak hanya berpikir sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita saja ya, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari satu perspektif. Misalkan kalau kita mengambil tindakan ini, nah ini plusnya apa, minusnya apa, ini kita pikirkan juga. Kemudian sudut pandang dari seorang bidan, sudut pandang dari seorang pasien, ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah relevansi. Jadi kita hubungkan ide-ide kita itu dengan pertanyaan yang timbul. Jadi isu-isu yang muncul itu apa yang sedang relasinya atau relevansinya apa? Ide yang kita buat tadi. Misalkan kita punya ide untuk melakukan suatu tindakan.
ada enggak relevansinya? Atau jangan-jangan itu adalah hanya kemauan kita supaya misalnya kita mendapatkan keuntungan tertentu saja dari kasus ini. Nah, ini juga tidak boleh, jadi harus relevan. Kemudian signifikan. Jadi signifikan ini apa yang kita butuhkan, ini bagaimana kita menentukan faktor yang penting di dalam satu konteks. Jadi mana yang lebih signifikan, mana yang lebih penting harus tahu prioritasnya. Kemudian logicalness, jadi kita harus dapat melogika, jadi berpikir logis. Jadi kita tahu faktanya, kita tahu buktinya, kita tahu petunjuknya. Nah, baru kita lakukan. Jadi ketika melakukan sesuatu makanya ada SOP ya. Jadi segala sesuatu di dalam tindakan medis atau prosedur medis ini pasti ada SOP-nya. Kemudian untuk selanjutnya adalah depth. Depth ini adalah kedalamannya. Jadi kita hitung bagaimana kedalaman dari suatu masalah yang muncul tadi. Jadi kita dapat menguraikan atau menjelaskan apa-apa saja yang ada di masalah tersebut semakin mendalam. Kemudian yang selanjutnya adalah breadth. Ini bagaimana kita memandang atau mengamati jawaban dari suatu pertanyaan atau masalah tadi. Dan yang terakhir ini adalah fairness. Fairness ini bagaimana ketika ada suatu masalah, kita pikirkan secara kritis ya, secara logis, dan kemudian kita jelaskan secara benar ya. Yang benar kita katakan benar, yang salah memang kita katakan salah. Misalkan karena kita tutupi karena ada kepentingan tertentu, nah ini juga tidak boleh, jadi harus fair ya. Oke. Kemudian bagaimana karakteristik critical dan juga logical thinkers. Jadi orang kalau berpikiran kritis dan juga logis ini memiliki karakteristik ya. Yang pertama adalah biasanya mengemukakan pertanyaan dan masalah yang penting-penting saja. Jadi dia tidak akan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang tidak penting. Kemudian memunculkan ide-ide yang baru, yang berguna dan juga yang relevan. Kemudian mengumpulkan dan juga menilai informasi yang relevan. Jadi informasi yang tidak relevan itu tidak kita perlukan ya. Kemudian dapat menarik kesimpulan. Jadi harus dapat menyimpulkan dan juga memiliki solusi dengan alasan atau rasionalisasi yang kuat tadi. Okay. Kemudian mengkomunikasikan secara efektif kepada orang lain ya, tanpa terpengaruh. Ini dalam arti pengaruh yang kurang baik ya. Kalau ada hal-hal yang dapat mempengaruhi yang baik, biasanya ini masih berpikiran terbuka sesuai dengan yang nomor 7. Jadi pengaruh yang nomor 5 ini artinya pengaruh yang kurang baik. Kemudian mampu membedakan apa itu fakta, apa itu teori, dan apa itu opini, dan juga keyakinan. Jadi tidak dicampur adukkan antara fakta, teori, opini, dan juga keyakinan. Kemudian bersikap terhadap diri sendiri ini jujur, kemudian tidak memanipulasi, memiliki kredibilitas dan juga integritas ilmiah, ya, mandiri atau independen, dan juga netral, artinya tidak berpihak ke salah satu sisi. Nah, jadi bedanya apa? Kalau orang yang kritis, yang juga yang tidak kritis dan logis, ini adalah kalau pemikir yang kritis, ini biasanya lebih cepat untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Jadi dapat dipisah-pisah ya antara mana informasi yang relevan, mana informasi yang tidak relevan. Ya. Kemudian dapat juga memanfaatkan informasi tersebut untuk merumuskan solusi atau masalah dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau orang yang tidak berpikiran kritis biasanya ya, tidak dapat memilah-milih mana yang fakta, mana yang teori, mana yang opini, semua dipandang sama, jadi dicampur aduk dan tidak dapat melihat atau menangkap masalah inti. Jadi dari sekian banyak permasalahan, intinya apa? Ini biasanya sulit untuk membuat kesimpulan. Makanya ini tadi seperti yang saya sampaikan harus dilatih ya, karena kalau sudah terlatih nanti akan terbiasa ya. Jadi untuk model berpikir kritis dan logis ya, ini ada kalau disingkat adalah think ya. Think itu singkatan dari total recall, habits, inquiry, new ideas and creativity, kemudian knowing how you think. Jadi kalau total recall
Jadi kita dapat mengingat fakta atau mengakses mungkin pengetahuan-pengetahuan yang dulu pernah didapatkan ya. Misalkan saudara kan kuliah kebidanan ya, mungkin mulai dari katakanlah D3 bidan atau S1 bidan ya, atau kalau yang bidan-bidan seperti Bu Nur ini mungkin dari SPK gitu atau dari P2B. Nah, ini pasti memiliki pengetahuan ya dari zaman lampau ya sampai dengan sekarang. Ini pasti ada proses mengingat ya. Saya dulu diajari memasang info seperti ini ya. Jadi kita dapat merecall ingatan kita sehingga kita dapat berpikir kritis. Oh, saya dulu diajari kalau melakukan penata laksanaan preeklamsi seperti ini. Nah, ini kita ingat-ingat. Kemudian habits. Habits ini adalah kebiasaan. Jadi tindakan yang kita lakukan berulang-ulang ini akan menjadi terbiasa ya. Makanya di dalam kita melakukan suatu tindakan itu kita bisa itu karena terbiasa. Oleh karenanya harus banyak berlatih supaya nanti terbiasa. Kemudian yang ketiga ini adalah inquiry. Jadi inquiry ini adalah menggali informasi, mengobservasi dan juga bertanya. Jadi kalau tidak paham bertanya. Kemudian kita observasi dan juga menggali informasi sebanyak-banyaknya supaya kita dapat berpikir kritis. Kemudian kita juga belajar untuk memperoleh informasi baru supaya dapat menciptakan ide dan juga kreativitas ya, new ideas and creativity. Dan yang terakhir ini adalah kita tahu bagaimana cara berpikir seorang bidan. Jadi cara berpikirnya bidan ya ini berbeda dengan cara berpikirnya perawat, beda dengan cara berpikirnya dokter atau tenaga medis yang lain. Apalagi dengan orang awam. Jadi kita tahu kalau kita dihadapkan dalam posisi ya kasus kebidanan, bagaimana kita harus berpikir ya. Jangan sama seperti orang awam. Kalau orang awam ya melihat ada orang misalnya ibu hamil kakinya bengkak, apa yang harus dilakukan? Kita langsung berpikir kritis. Kita seorang bidan, apa yang kita pikirkan? Kemudian terkait dengan critical thinking itu sendiri ya. Jadi critical thinking itu sebenarnya kalau dibuat simpel ya, simpelnya adalah ada masalah, kita berpikir cari solusi. Nah, itu dibuat simpelnya seperti itu. Nah, tapi ya prakteknya tidak sesimpel itu ternyata. Jadi diperlukan skill-skill ya supaya kita dapat berpikir kritis. Jadi karena berpikir saja ini mudah sebenarnya kalau hanya berpikir. Yang kita perlukan di sini adalah berpikir kritis ya, apa skill yang harus kita punya ketika kita melakukan proses berpikir secara kritis ya. Yang pertama adalah menganalisis. Jadi kita harus analisis suatu masalah. Kan kita analisa ya sesuai dengan kompetensi kita di dalam kebidanan. Kasus ini apa ya? Kemudian kapan terjadinya? Apa tanda-tandanya? Nah, ini kita analisa semuanya. Kemudian reasoning. Reasoning di sini adalah alasan ya. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, kita harus punya alasannya. Rasionalisasinya harus jelas. Jadi tidak asal hanya melakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah problem solving. Jadi mengatasi masalah. Jangan sampai ketika kita berpikir kritis itu justru menambah masalah ya. Masa kalah sama pegadaian ya. Pegadaian aja mengatasi masalah tanpa masalah ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluating. Jadi kita mengevaluasi. Jadi tidak hanya menganalisa kemudian melakukan tindakan masalah selesai. Kita evaluasi juga. Jangan-jangan ketika kita melakukan suatu tindakan yang merupakan hasil dari kita berpikir kritis tadi, itu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kita evaluasi supaya nanti kalau ada masalah serupa kita dapat memperbaikinya ya. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan atau decision making. Jadi membuat keputusan ini bagian hal yang penting ya, di antara banyak pilihan mana yang kita pilih. Misalkan ada tindakan, ada pasien kejang ya, eklamsi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mau diberikan oksigen dulu, atau mau disuntik MGSO4 dulu, atau mau diberikan tang spatul dulu atau apa? Nah, ini kan decision making. Kita harus berpikir kritis, apa ya yang harus saya lakukan ya dalam kondisi seperti itu. Ini adalah skill-skill yang harus dipunyai, terutama kita ya seorang bidan ketika kita berpikir kritis ya di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian ini ada komponen.
Jadi komponen berpikir kritis dan logis ya. Jadi kita dapat berpikir kritis dan logis itu jika kita memiliki yang pertama satu pengetahuan. Ya, kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita dapat berpikir kritis dan logis ya? Jadi pengetahuan ini penting ya menjadi landasan kita supaya kita dapat merasionalisasi. Saya melakukan ini karena ini ya, saya melakukan ini supaya pasiennya begini ya. Kemudian yang kedua dari pengalaman. Jadi karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya, entah itu pengalamannya berhasil atau pengalamannya gagal. Kalau seseorang dapat berpikir kritis, maka dapat mengambil intisari dari pengalamannya tersebut dan dapat diaplikasikan di dalam tindakan selanjutnya. Ya, sehingga dengan pengalaman tadi, kalau memang pengalamannya berhasil, maka dapat diterapkan. Kalau pengalamannya gagal, maka jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi. Jadi tidak hanya pengetahuan ternyata untuk kita dapat berpikir kritis dan logis, tapi diperlukan suatu kompetensi. Nah, di sini kita sebagai bidan kompetensinya apa? Kita harus tahu kompetensi kita sebagai bidan. Beda enggak kompetensi bidan dalam jenjang D3, kemudian S1 atau D4 profesi sama enggak? Nah, ini saudara harus mempelajari juga, apakah kompetensi saya yang sudah profesi katakanlah sama ketika dengan saya dulu yang masih D3 atau D4. Nah, ini harus tahu, oke. Kemudian bagaimana cara kita bersikap. Sikap yang kita lakukan ini juga harus sesuai dengan bagaimana hasil pemikiran kita tadi. Makanya tadi saya jelaskan bahwa antara pikiran, ya, perasaan dan tindakan atau sikap yang kita lakukan ini harus sinkron ya, harus selaras. Kemudian ada standar juga. Jadi ketika kita sudah mulai berpikir kritis dan logis ya, ternyata hasil pemikiran kita ini tidak sesuai dengan standar. Setiap tindakan kebidanan atau tindakan medis ini kan pasti ada standar yang diberlakukan ya. Kadang di suatu tempat satu dengan tempat yang lain ini standarnya beda-beda. Kita ikuti standar yang ada di tempat di mana kita berada ya, supaya nanti tidak salah. Kita dapat menuangkan hasil pemikiran kritis kita, tetapi dengan tidak melanggar standar tersebut. Ini aplikasi bagaimana kita dapat berpikir kritis dan logis dalam kebidanan. Yang pertama adalah dalam menggunakan bahasa ya. Nanti kita bahas ya di belakang, kemudian berargumentasi, kemudian mengambil keputusan dan menerapkan dalam proses kebidanan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa dulu. Jadi kita harus memberikan informasi yang dapat diklarifikasi. Jangan sampai informasi yang kita berikan, ini kita tidak dapat mengklarifikasinya. Kadang kita memberikan suatu informasi, ketika ditanya balik, mengapa kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini bingung. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut kita ya, setiap penjelasan yang kita berikan kepada pasien, ya itu kita harus bisa menjawab apabila pernyataan kita tadi diklarifikasi oleh pasien ya. Misalkan kita memberikan informasi mengenai pentingnya ANC terpadu misalnya. Nah, kenapa harus ANC terpadu, di mana, kemudian kapan, kemudian siapa yang harus ikut di dalam ANC terpadu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kita harus tahu ya. Kemudian mengekspresikan perasaan dan sikap ya. Contoh misalnya ketika ada pasien infartu, ya, kita juga dapat memberikan pujian ya, misalkan, oh ibu baik sekali ya, mengejarnya sudah benar. Nah, ini kita bisa ekspresikan bagaimana perasaan dan sikap kita, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik, yang sopan ya, tidak boleh merendahkan pasien. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan atau ide di dalam tindakan kebidanan. Jadi kita juga bisa menuangkan ide-ide ya yang di dalam tindakan kebidanan, misalnya di dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Misalkan ada pasien melahirkan ya. Misalkan kita seorang bidan memiliki ide atau inisiatif, misalkan di tempat PMB ya, memiliki PMB. Kita rapid test dulu, ada pasien sebelum melahirkan. Kalau tidak rapid test, nanti tidak dilayani misalnya. Nah, ini juga boleh. Itu masuk bagian dari pengembangan ide-ide. Di mana itu kan sebenarnya tidak ada di dalam
APN kan, ketika melakukan pertolongan persalinan harus rapid test kan enggak ada. Tapi itu merupakan inisiatif panjenengan di dalam menolong persalinan. Itu buah hasil dari berpikir kritis dan juga logis. Kemudian bertanya dan juga mengekspresikan kalau ada sesuatu hal yang membuat kita ragu atau membuat kita heran. Nah, kita juga bisa bertanya, mengapa ya itu tadi ya Nyonya A misalnya tiba-tiba kok bisa kejang, padahal sudah diberikan MGSO 4 ulang misalnya. Nah, ini juga boleh ya, supaya kita terlatih berpikir kritis. Kemudian selanjutnya adalah mengekspresikan pengandaian. Jadi misalnya, kita jelaskan, nah kalau ibu hamil diberikan FE, itu ibu hamilnya biasanya tidak akan anemia kalau FE-nya diminum. Kita jelaskan kepada pasien seperti itu supaya memotivasi pasien supaya kalau diberikan FE maka nanti tidak terjadi anemia. Kemudian bidan ini ketika menggunakan bahasa ya atau mengekspresikan ide, pikiran ya, informasi, fakta tadi terhadap pasien ya maupun terhadap teman sejawat ini bisa menggunakan bahasa verbal, bisa juga menggunakan bahasa yang nonverbal. Bedanya apa? Kalau bahasa verbal itu, verb itu yang lisan ya, bisa lisan, bisa lewat tulisan. Kalau nonverbal itu bisa melalui body language kita ya, dari mimik wajah, kemudian sikap ya, gerakan-gerakan tubuh. Ya, ini merupakan bahasa yang juga dapat dimengerti oleh pasien dan juga oleh teman sejawat. Oleh karena itu ketika kita memberikan informasi, ya, jangan sampai kita merengut ya, merengut itu cemberut. Nah, karena secara tidak langsung cemberut itu adalah bagian dari bahasa nonverbal. Ya, artinya wah ini bidannya kok cemberut, ini berarti apakah bidannya marah sama saya atau kecewa sama saya. Nah, nanti pasien akan dapat berpikiran seperti itu ya. Itu secara tidak langsung adalah bahasa nonverbal yang disampaikan di samping dengan bahasa verbal tadi yang disampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah argumentasi di dalam kebidanan. Jadi kita dapat melakukan adu argumen, ini tujuannya harus jelas. Jadi kita berargumen ini tidak asal berargumen, ya. Tujuannya adalah untuk menemukan, ya, menjelaskan kebenaran, mengklarifikasi isu, memberikan penjelasan, atau juga dapat mempertahankan apabila ada tuntutan atau tuduhan terhadap kita. Jadi berargumentasi ini diperbolehkan asalkan berhubungan dengan tidak dalam kondisi pertengkaran. Jadi kita tidak dalam rangka bertengkar ya, baik dengan pasien maupun dengan teman sejawat. Kemudian bisa juga kita memperdebatkan isu-isu, misalkan ada isu-isu terbaru, ternyata ketika proses persalinan itu sebaiknya tali pusat bayi ini jangan langsung dipotong, ditunda dulu ya, lebih dari 5 menit misalnya, supaya nanti tidak terjadi anemia pada bayi. Nah, ini boleh diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini masing-masing memiliki argumen. Kemudian upaya merubah perilaku ya, misalkan kita meng-KIE, ada ibu kek, kita KIE supaya makan makanan yang bergizi tinggi ya, kemudian berkalori tinggi supaya tidak kek lagi ya. Ini juga kita berargumentasi kepada pasien, ini juga boleh kita jelaskan. Nanti kalau kek efeknya apa kepada janinnya bisa seperti ini, kalau sudah lahir bisa seperti ini, nah kita jelaskan. Kemudian penjelasan yang rasional ini juga memerlukan alasan dalam mengambil keputusan. Jadi tidak hanya asal berargumen, tetapi memiliki rasionalisasi tadi. Analisa berpikir kritis ya, ini pokok utamanya ya, ini kita ada 5 tahapan di dalam asuhan kebidanan, mulai dari pengkajian, ya, pendiagnosaan, kemudian perencanaan, implementasi atau tindakan, dan juga evaluasi. Kita bahas satu persatu, mulai dari pengkajian. Nah, di dalam proses pengkajian ini ya, kita menanyakan kepada pasien ya, terkait dengan data subjektif ya, data objektif. Kita juga dapat menganalisa pertanyaan kritis ya di dalam tahap pengkajian. Yang pertama adalah
informasi atau data apa yang relevan yang saya butuhkan, serta bagaimana saya dapat menginterpretasikannya. Jadi apakah ini masuk ke dalam data subjektif atau data objektif? Nah, ini kita dapat mengetahuinya. Jadi kita relevankan ya, data-data atau informasi tersebut. Nah, kemudian apa yang saya dapatkan dari informasi data ini? Jangan sampai ketika kita mengkaji pasien, kita menanyakan hal-hal yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan. Kalau misalnya kita tidak memerlukan data terkait dengan jenis kontrasepsi misalnya pada remaja, nah kemudian apakah saya sudah mengidentifikasi masalah yang penting? Jadi jangan sampai justru pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harusnya ditanyakan kepada pasien itu tidak ditanyakan. Jadi jangan sampai kita lupa menanyakan hal-hal yang justru hal penting tapi tidak kita tanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana saya dapat menyusun rencana tindakan dengan tepat. Itu sudah harus difikirkan ketika dalam proses pengkajian. Jadi mikirnya sudah sampai ke tahap perencanaan. Kemudian apakah yang akan menjadi tindakan pertama saya di dalam situasi ini? Jadi di dalam suatu tindakan, ini kan banyak sekali tindakan yang dilakukan. Nah, apa pertama yang harus dilakukan? Ya. Kemudian hasil akhirnya apa yang kita harapkan di dalam kasus ini, dari kondisi pasien ini? Apakah nanti ujung-ujungnya supaya pasien ini dapat melahirkan dengan aman, atau mungkin dirujuk, sesuai dengan kasusnya. Itu di dalam tahap proses pengkajian. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam tahapan perumusan diagnosa kebidanan. Nah, diagnosa kebidanan ini adalah merupakan tahapan yang paling krusial, yang paling kritis, karena di dalamnya ini kita dapat menetapkan masalah yang tepat itu ada di sini. Kalau diagnosanya salah, maka selanjutnya biasanya akan salah. Mulai dari perencanaan, kemudian tindakan, ya sampai dengan evaluasi ini akan salah. Tapi kalau diagnosa ini benar, ya kemungkinan besar selanjutnya akan benar. Nah, makanya perlu argumentasi yang rasional ketika kita merumuskan suatu diagnosa. Nah, untuk analisis pertanyaan yang dapat kita lakukan di dalam tahap diagnosa ini, yang pertama adalah, sudahkah kita melakukan analisa dari hasil pengkajian tadi? Jadi dari hasil pengkajian yang banyak tadi, kita analisa, ini benang merahnya ada di mana? Jadi kalau kita sudah tahu benang merahnya, kita akan dapat menemukan, oh ini arahnya diagnosanya ke sini. Kemudian, apakah sudah mengetahui data yang normal? Ya, artinya, kita tahu ini menjadi masalah kalau kita tahu ini adalah normal. Misalnya, tekanan darah. Kita tahu tekanan darah yang normal adalah 120/80. Ini saya nemukan tekanan darahnya adalah 150/100. Nah, berarti kan tidak normal. Ada data yang tidak normal. Kita tahu itu tidak normal karena kita tahu bagaimana normalnya, sehingga nanti kita dapat mendiagnosa. Kemudian, sudahkah kita mempertimbangkan diagnosa banding? Jadi, setiap diagnosa ini pasti memiliki diagnosa banding. Jadi, diagnosa banding ini adalah diagnosa yang mirip ya dengan diagnosa utama. Sebagai contoh, misalkan tipes dan juga demam berdarah. Ini kan tanda gejalanya kan mirip. Sehingga ketika kita membuat diagnosa, apakah misalkan ini adalah tipes ya, biasanya diagnosa bandingnya ini adalah demam berdarah karena memiliki gejala yang mirip ya, mulai dari demam ya, kemudian beberapa ada yang mengalami mual ya atau bahkan muntah, kemudian pusing ya, nyeri di epigastrium dan sebagainya. Kemudian sudahkah mengidentifikasi masalah aktualnya dan bagaimana komplikasinya? Ada enggak komplikasinya di dalam diagnosa ini? Jadi masalah-masalah aktualnya apa? Misalkan diagnosanya ini adalah ibu dengan HPP. Masalahnya apa? Oh, ternyata ibunya mengalami anemia selain HPP. Dan komplikasi yang terjadi ternyata tidak hanya HPP saja ya, tapi juga sudah mulai mengalami penurunan kesadaran misalnya. Nah, ini juga kita harus mengidentifikasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan. Jadi di dalam tahap perencanaan ini kita harus tahu tindakan apa yang akan kita lakukan, ya. Kemudian mengapa tindakan itu dilakukan, ya.
kapan tindakan itu dilakukan ya, kapan ini termasuk dengan urut-urutannya ya. Jadi kita memiliki beberapa tindakan, urut-urutannya apa dulu, prioritasnya apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan apa ini kita harus tahu ya kapan atau timing waktunya. Kemudian siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? Boleh enggak bidan melakukannya? Kemudian bagaimana caranya tindakan itu dilakukan? Nah, ini 5 poin ini sudah harus ada di tahap perencanaan. Sehingga kita pemikirannya sudah ke arah sana. Kemudian selanjutnya adalah implementasi atau tindakan. Jadi di dalam implementasi kita harus mengkaji ulang apakah perencanaannya tadi memang bisa diimplementasikan atau tidak. Tidak semua perencanaan itu bisa diimplementasikan ya. Ternyata tiba-tiba muncul masalah baru sehingga harus ada tindakan lain yang harus didahulukan misalnya. Kemudian laksanakan tindakan. Jadi kita kaji ya respon pasien terhadap tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian mungkin ada beberapa tindakan yang sudah tidak dibutuhkan, berarti kita tidak perlu lakukan. Kemudian atau mungkin perlu tindakan tambahan ya yang sebelumnya tidak terencana. Nah, ini juga bisa kita lakukan secara tiba-tiba kalau memang itu diperlukan. Kemudian yang bagian terakhir dari implementasi atau tindakan ini adalah mendokumentasikan tindakan. Jadi setelah kita lakukan harus kita dokumentasikan ya. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi. Jadi kita menganalisa pertanyaan kritis pada tahap evaluasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria hasil. Bagaimana kita dapat mengukur apakah tindakan yang kita lakukan ini berhasil apa belum. Yang kedua adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Nah, yang terakhir adalah mengulang dan juga memodifikasi perencanaan. Setelah kita evaluasi, ternyata perencanaannya berubah. Jadi apakah perlu kita modifikasi atau perlu kita ulangi lagi dengan perencanaan yang lama? Nah, ini kita evaluasi. Kemudian mendokumentasikannya juga kita perlu kita taruh di dalam format catatan perkembangan, kemudian perlu ditandatangani, diparaf ya. Kemudian dicek lagi apakah sudah ada nomor diagnosanya, tanggal waktunya, ya swabnya, kemudian paraf dan nama kita. Ini untuk evaluasi dan yang sudah selesai ya. Itu adalah bagaimana cara kita menganalisa ya pikir kritis di dalam asuhan kebidanan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, dari tadi belum ada yang bertanya di tengah-tengah materi. Silahkan bisa meng-unmute masing-masing atau ingin memiliki argumentasi pendapat ya, berpikir kritis. Yuk, mari silahkan, monggo. Ini anggap saja sama seperti berlatih berpikir kritis ya. Jadi kalau bertanya artinya kan sudah memproses ya, punya pemikiran mengenai materi yang hari ini didapat. Jadi saudara tidak harus bertanya, artinya boleh mengemukakan pendapat atau boleh berargumen baik setuju maupun tidak setuju atau ingin memiliki pendapat yang lain. Silahkan. Bu, saya mau tanya. Namanya Sinten dengan Bu Sinten ya? Bu Maslihah dulu, Bu Maslihah. Bu Maslihah nih yang bertanya. Monggo Ya. Bu Maslihah. Tadi dijelaskan tentang karakteristik critical and logical thinkers. Nggih. Itu kan ada 8 poin, Bu. Nggih. Ada 8 poin. Yang saya tanyakan, misalkan kita menemukan suatu kasus kebidanan, apakah 8 poin ini harus ada semua, Bu? Terutama ini yang poin 5, yaitu mengkomunikasikan efektif kepada orang terpengaruh. Misalkan kasusnya ini sito, perdarahan. Apakah kita harus menggunakan yang poin 5 ini? Saya buka dulu nih, Bun. Tadi sama yang poin 8, Bu. Tentang jujur terhadap diri sendiri. Terus ini saya yang nomor 8 ya, nomor 8. Oh, nggih Bu Maslihah. Jujur terhadap diri sendiri, manipulasi, ini maksudnya, nggih. Nggih.
yang saya tanyakan poin 5 sama 8, Bu. Poin 5 Nggih. dengan 8. Oke, baik. Kita menemukan kasus yang Sito, Bu. Ya. Oh, dalam kasus Solusinya itu bagaimana nggih Nggih, pengaplikasiannya Ya, nggih? terima kasih, Bu. Nggih, sama-sama Bu Masliha. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menjawab, memiliki pendapat ya. Ini sambil sekalian berpikir kritis ya terhadap pertanyaan dari Bu Masliha. Monggo, saya persilahkan dulu. Nanti bagi yang bertanya maupun yang menjawab, saya berikan nilai tambahan nggih untuk keaktifannya. Bu Bri, saya ingin mencoba menjawab untuk yang mengkomunikasikan efektif pada orang tanpa terpengaruh. Menurut saya harus seperti Ibu yang dikatakan tadi, itu kan ada kasus perdarahan. Menurut saya itu kan hal yang sangat penting, jadi harus diberitahukan kepada keluarga. Karena itu akan menyangkut hal-hal yang sangat berpengaruh untuk tindakan selanjutnya dan berpengaruh terhadap maksudnya kepentingan dari pasien tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Anis. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, monggo. Pripun Bu Masliha terhadap jawabannya Bu Anis? Ada argumen mungkin? Nggih, Bu. Bisa saya terima. Teman-teman yang lain tidak ada yang menambahkan? Nah, jadi terkait dengan apabila di dalam kasus kebidanan, apakah karakteristik ini harus dilakukan semua? Sebenarnya ini adalah karakteristik itu adalah ciri-ciri, Bu. Jadi bukan suatu tindakan. Artinya ini bukan tindakan yang harus dilakukan itu, mboten. Jadi ini ciri-ciri orang kalau kita berpikir kritis dan juga logis. Judulnya seperti itu. Jadi ciri-ciri orang yang berpikir kritis dan logis itu seperti apa? Yang pertama, memakan pertanyaan dan masalah penting. Jadi kalau HPP kan kita, apakah HPP ini masalah penting? Nah itu kan sudah otomatis di dalam pikiran kita. Jadi itu bukan suatu tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian ide baru juga, ya ini juga kalau memang sudah ada SOP yang jelas ya, dan itu bisa dilakukan dengan SOP tersebut, maka kita tidak perlu memunculkan ide-ide baru. Kita lakukan sesuai dengan SOP. Mungkin ide-ide baru itu bisa kita lakukan ketika ada sesuatu hal yang tidak biasa. Biasanya seperti ini berhasil, ini kok tidak berhasil ya dengan tindakan ini. Apa yang kita lakukan? Nah itu boleh kita dengan kreativitas kita ya sesuai dengan evidence based tapi tidak boleh ngawur, artinya harus ada rasionalisasinya ya dan juga ada landasan ilmiahnya, itu boleh ya. Kemudian menilai informasi, kesimpulan, kemudian pertanyaan tadi mengkomunikasikan yang poin nomor 5 mengkomunikasikan ini jelas ya. Untuk komunikasi ini adalah komunikasi yang efektif Bu, artinya kita jelaskan kalau di dalam kasus HPP, nah ini kita perlu jelaskan kepada keluarga ya, dan tidak perlu kita secara langsung kan kita bekerja di dalam tim mungkin ada yang menangani pasiennya, ada yang sedang memberikan penjelasan. Nah ini juga kita bisa bekerja sama di dalam tim ya secara efektif ya, siapa tugasnya apa. Jadi pengkomunikasiannya seperti itu, bisa juga secara lisan ya, bisa juga dengan cara inform consent Bu. Ketika inform consent itu secara otomatis kan ada proses pemberian informasi ya, inform choice ya, kemudian melakukan tindakan, setuju tidak dilakukan tindakan ini, artinya selain komunikasi juga ada proses pengambilan keputusan di sana. Kemudian yang nomor 8 tadi jujur terhadap diri sendiri, menolak manipulasi. Nah, kalau orang berpikir kritis dan logis, dia pasti akan jujur terhadap diri sendiri. Yang benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, dan dia punya kredibilitas, punya integritas ilmiah. Ada rasionalisasi ketika saya melakukan tindakan ini supaya ini. Nah, jadi bukan karena asal-asalan saja atau hanya karena kebetulan atau hanya karena kita memang biasanya sudah seperti itu, wes enggak apa-apa seperti itu, tidak seperti itu. Jadi ada alasan ilmiahnya.
Kemudian independen, ya, imparsial, dan juga netral. Imparsial ini adalah berkesinambungan, Bu, jadi tidak putus-putus, tapi diselesaikan dari awal sampai akhir, dan netral, artinya tidak ada kepentingan tertentu. Oh, misalkan yang HPP ini adalah istrinya Ibu Bupati, ya, saya tolong harus sebaik-baiknya. Oh, sedangkan kalau yang HPP ini adalah orang biasa, ya, orang yang tidak punya uang misalnya. Kemudian kita beda-bedakan, halah enggak apa-apa, ini belum tentu bayar misalnya. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain, monggo silahkan. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Sudah, kalau sudah selesai, tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk perkuliahan ini, Bu Priwa akhiri, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan suatu ingin bertanya, bisa langsung ke WA saja. Ya, untuk hari ini berakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri materinya. Terima kasih, Bu.